Eh, Pertanyaan sederhana nih, Laiku. Masih adakah di zaman sekarang ini orang-orang seperti Yusuf? Saya cuma mau bilang gini lah ya, bahwa dunia memang makin gila, dunia makin sakit. Alkitab bilang oh, kasih antar sesama makin dingin, mementingkan diri sendiri. Hari-hari ini boro-boro cari yang halal, kalau kata orang kan, cari yang haram aja sulit. Apalagi di masa pandemi ini kan, ini Ya, membuat orang makin gila karena pandemi ini hanya mereveal apa yang di hatinya. Pandemi ini hanya mengeluarkan isi hati orang tersebut. Kalau orang itu cinta Tuhan, yang keluar di tengah himpitan adalah ucapan syukur kan. Tapi kalau orang hmm, itu kita bilang istilahnya orang fasik, di tengah himpitan mereka akan makin gila. Dalam artian akan mencari hal-hal yang mengerikan. Kalau ditanya apakah masih ada orang-orang kayak Yusuf di zaman ini, saya selalu bilang harus ada. Dan dengan iman amin. percaya ada. Gitu. Tentunya Hmm, memang bukan dengan kekuatan kita, karena saya percaya untuk hidup kudus itu berasal dari kekuatan dari Tuhan, berasal dari pertolongan dari Tuhan. Karena yes, kita bilang dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti, karena kan Alkitab mengatakan yang baik ingin kulakukan, justru yang jahat kuperbuat. Alkitab yes, selalu yes. kan mengaji. Tapi saya mau bilang justru ini waktunya anak-anak Tuhan bangkit, waktunya anak-anak Tuhan untuk bersaksi. Dan saya selalu bilang kesaksian yang paling signifikan, kesaksian yang paling menggoncangkan orang itu bukan khotbah yang menggelegar, bukan apapun yang luar biasa, tapi sikap hidup. Kenapa Tuhan Yes. Yesus 3,5 tahun melayani di muka bumi, tapi 3,5 tahun itu pelayanannya impactful sampai hari ini, sampai detik ini pelayanan Hmm. Tuhan Yesus itu selalu dan dapat dirasakan oleh orang banyak. Saya percaya bahwa orang dunia akan bilang action speak louder. Artinya bahwa perbuatan kita itu harus, saya Lebih suka kuat. banget Ya. ya, saya suka banget sama istilah dari gembala kami suka ngomong gini lah. Yang di mimbar dengan yang di belakang mimbar itu harus lebih baik yang di belakang mimbar. Oh Kan banyak orang wow. yang di mimbar hebat kan, tapi yang di Hmm. belakang Hmm. mimbar kan malah ngaco. Tapi saya mau bilang bahwa justru yang di belakang mimbar kehidupan sehari-hari. Karena saya selalu bilang, dunia ini udah bosen sama tukang obat. Dalam arti kata, wah ngomong. Tapi lagi-lagi saya nggak boasting tentang kekudusan apa yang saya lakukan, apa saya perbuat. Tapi saya cuma mau bilang bahwa ayo gitu, ladang telah menguning. Ini waktunya kita untuk sama-sama menunjukkan sikap hidup dengan cara jadi Yes. berkat. Dengan kita kan kasih kita amanat, dibilang kamu adalah garam, Yes. kamu adalah terang, gitu. Jadi artinya kalau Laya tanya masih ada nggak orang-orang kayak Yusuf di akhir zaman ini? Memang rare, memang jarang, tapi saya percaya harus ada. Bahkan saya doa agar Tuhan bangkitin generasi kita lah, anak-anak muda, generasi yang bukan lagi menganggap kekudusan hal yang norak, tapi menganggap kekudusan adalah hal yang penting, hal yang luar Yes. biasa. Yes. Karena saya kemarin minggu lalu khotbah pas kebetulan saya percaya lagi dipakai Tuhan. Minggu lalu khotbah persis saya bilang kekristenan tanpa kekudusan itu sandiwara. Kekristenan tanpa Hmm. kekudusan itu kemunafikan. Artinya main pendeta-pendetaan, main Hmm. MC-MC-an, main jemaat-jemaatan gitu. Karena buat apa bertahun-tahun berjemaat tapi nggak ada perubahan. Jangan nanti Yes. malah nama Tuhan dihina kan, kayak lu kok jadi Kristen kok lu malah tambah ngaco sih misalnya, kok lu pelayanan kok hidup lu nggak berubah-berubah. Jadi mama Hmm. saya walaupun Jawa lah tapi lama di Medan, lama di Siantar, jadi lebih kerasa Bataknya daripada Jawanya. Dia suka bilang sama kita anak-anak, apalagi terutama yang pelayanan, dia suka bilang nggak usah ngomong-ngomong pelayanan deh kalau mulut masih bohong, nggak usah ngomong-ngomong pelayanan deh kalau hidup masih ngaco, nggak usah ngomong-ngomong pelayanan deh kalau nggak jadi berkat, mendingan berhenti pelayan. Wah itu perkataan yang Keras. keras Ya. gitu. Tapi kita dibentuk dengan pemahaman seperti itu, dan di atas anugerah Tuhan, eh, ya saya sih berdoa dan percaya ada orang-orang yang Tuhan bangkitin untuk bisa jadi berkat lah. Seperti itu sih. Ya, makanya kan di kitab Kisah Rasul kan dikatakan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu kan
kamu bukan dikatakan sekedar bersaksi kan, tapi jadi Betul, kalau betul, kalau bersaksi kan semua orang bisa ngomong Tuhan baik, setuju, tapi hidupnya jadi saksi enggak. betul, betul, betul. Jadi saya tertarik dengan pesan amanat dari Gembala lain. Orang kan selalu bilang yang di mimbar harus sama dengan yang di luar, tapi Gembala lain kasih satu statement yang lebih tinggi. Yang di luar kita, di luar mimbar harus jauh lebih baik. Betul, betul, betul. Jadi saya pikir harusnya seperti itu, karena kan Iya, dituntut Tuhan untuk bertumbuh kan. iya, betul. Oke, apakah Yusuf ini termasuk idaman para perempuan untuk cari pasangan hidup atau rekomendasi? Saya percaya gini lah, hari-hari ini banyak anak-anak muda salah kaprah dalam cari pasangan hidup. Salah kaprahnya apa? Kita nggak usah ngomongin yang seiman, karena udah wajib. Itu bagi saya kalau ditanya apa ciri pasangan hidup seiman, itu nggak usah dimasukin, itu udah hal yang nggak perlu ditanya lagi gitu lah. Pokoknya seiman, harus sama-sama anak Tuhan. Tapi banyak di antara mereka cuma sampai di tahap seiman. Gitu. Artinya mereka lebih menaruh penglihatan mereka yang ganteng lah, yang cantik lah, yang jago inilah. Makanya banyak orang kan kecewa. Kecewa saya atas anugerah Tuhan di gereja dipercayakan juga untuk mimpin pemberkatan nikah lah. Dan saya salah satu pendeta yang kalau pimpin konseling, saya minimal 6 kali konseling lah, dan minimal 3 bulan. Dan kalau pimpin konseling saya yang cukup inilah, cukup ketus kalau kata jemaat, yang cukup kalau ngomong tuh kita kalau sama pendeta ini deg-degan, karena saya percaya bahwa pernikahan itu kan Alkitab sekali seumur hidup lah, ya kan? Artinya bahwa nanti ketika udah menikah, ganteng itu nggak akan menjadi omongan. Kita akan apalagi dalam masa-masa sukar seperti inilah, kalau kita punya pasangan yang tidak kuat dalam doa, yang tidak kuat dalam hubungan sama Tuhan, yang tidak menjaga kesucian rumah tangganya, yang tidak menjaga kehidupan rumah tangganya, mau ngapain gitu. Karena kalau ganteng tapi nggak cinta Tuhan, nggak takut Tuhan, nggak jaga hidup, bagi saya ganteng itu akan mencelakakan kamu. Kalau cantik, kaya, terkenal, tapi nggak cinta Tuhan, nggak sayang Tuhan, dan ya dia akan menjadi orang yang akan membuat kamu, Gembala saya juga ngomong gini lah, ingin rasain surga, menikahlah dengan orang yang tepat. Ingin rasain neraka di bumi, menikahlah dengan orang yang salah. Dengan orang yang salah, kita akan merasakan neraka di bumi. Jadi saya kalau mau bilang sama anak-anak muda hari-hari ini, ganteng itu bonus, cantik itu bonus. Kalau dia kaya, kalau dia jago main musik, kalau dia apapun itu bonus. Tapi yang terlebih dari semuanya, karena saya mengucap syukur lah, saya punya pasangan yang kalau saya tiba tengah malam suka bangun mau ke toilet, mau setoran, gitu. Saya tuh suka lihat istri saya di ruang doanya berlutut, gitu. Dan saya suka iseng-iseng dengerin, dia sebut nama saya, gitu. Bahkan saya lagi tidur, kadang-kadang saya suka rasa kepala saya tuh kayak berminyak, karena gereja Tiberias percaya minyak urapan. Saya bisa lihat istri saya tuh lagi tumpang tangan ke saya, lagi doain saya, gitu. Dan ya saya selalu bilang, apakah Yusuf menjadi idaman para wanita? Saya mau bilang harus. Bukan idamannya bukan Lee Min Ho, idamannya bukan Brad Pitt, idamannya bukan K-pop. Karena kan sekarang kan orang kan selalu itu kan lah. Dia naik mobil apa? Dia orang mana? Bahkan orang tua juga bilang orang Batak bukan? Harus sama orang Batak lah kau. Nah, nggak, maksud saya tuh cinta Tuhan bukan? Kan harusnya begitu. Cinta Tuhan bukan? Iya kan, kalau orang tua ada calon pacar datang ke rumah, orang tua yang tanya biasanya begini kan, tinggal di mana kau nak? Gitu kan. Kalau cowoknya jawab, oh di Pondok Indah, wih langsung senyum bapaknya kan. Pondok Indah ya. Langsung dicolek-colek anaknya. Hebat kau ya. Mantap kau cari jodoh ya. Coba kalau calonnya bilang tinggal di mana kau nak? Di Pondok Rangon. Pondok Rangon? Harusnya kan saya nanti saya punya anak lah. Nanti kalau ada
pacar anak saya nggak akan tanya dia istilahnya tinggal di mana. Yang pertama saya tanya adalah gimana? Dia cinta Yesus nggak? Bahkan kalau perlu ketika nanti lagi ibadah, saya akan tutup nengok lihat dia. Makanya saya suka bilang sama jemaat yang saya lain, anak-anak muda, ayo bawa pacarmu ke gereja. Lihat cara dia nyembah Tuhan. Lihat cara dia dengar firman Tuhan. Lihat cara dia menghargai hadirat Tuhan. Kalau dia sama Tuhan aja main-main, jangan harap sama kamu serius. Loh, Tuhan aja yang kasih nafas dia main-main, apalagi sama kamu. Jadi saya suka bilang gitu, ajak dia ke gereja. Kalau di gereja, tapi Kak, gereja males, tapi dia ganteng banget. Saya mau bilang, mau alisnya nyambung juga sampai bawah lah ya. Tapi kalau dia nggak cinta Tuhan, hempaskan, buang jauh-jauh. Seperti itu. Yes. Nah, ini Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, dan mimpinya Yusuf gak main-main. Sampai berkas dari orang tuanya pun itu nyembuh. Dan mimpi ini yang jujur secara manusia saja nggak masuk akal. Dalam arti terlalu besar mimpi yang Tuhan percayakan. Nah, bagaimana Lai menyampaikan ke kita bahwa dulu kita dapat mimpi yang dari Tuhan, artinya yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan passion ke Tuhan, tapi kemudian mimpi itu tidak terjawab dalam waktu lama. Bagaimana Lai menanggapi itu? Saya senang banget Lai ngambil contoh Yusuf ya. Dia kan dapat mimpinya gokil kan Lai. Bulan bintang, 11 berkas menyembah dia. After dia dapat mimpi, dapat konfirmasi dari Tuhan, tapi kenyataannya jauh dari mimpi. Kita bilang abang-abangnya benci sama dia. Abang-abangnya bahkan mau bunuh, tapi sepakat jual. Jadi setelah dia dapat mimpi itu, justru keadaannya bukan malah langsung jadi orang besar, tapi Alkitab bilang jadi budak. Udah jadi budak, Alkitab bilang katakan jadi pembantu, istilahnya lah, ya kan lah, dijual jadi budak, jadi pembantu di rumah Tante Poti, Om Poti, ya kan? Hidup kudus, udah hidup kudus menolak perzinahan. Alkitab katakan apa? Di penjara, jadi budak, di penjara kasih mimpi, artiin mimpi sama juru minum, juru roti, Alkitab katakan dilupain. Tapi saya selalu bilang bahwa rancangan Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh apapun. Bahwa kalau Tuhan udah janji, dia pasti menepati. Nah, yang menjadi isunya adalah, adakah kita sabar? Adakah kita mau menanti? Karena lagi-lagi, waktunya Tuhan sama waktunya kita beda. Apa yang menurut kita urgent, menurut Tuhan belum tentu urgent. Apa yang menurut kita penting, tapi menurut Tuhan belum penting. Saya kalau lihat kisah Yusuf sih, saya cuma mau bilang, gila, dua orang yang saya kagumi di Alkitab, salah satunya Yusuf, dan kedua Ayub lah. Alkitab katakan dua-duanya hidup baik. Dua-duanya hidup kudus. Tapi kesengsaraan mereka progresif. Kan orang maunya berkat yang progresif. Tapi ini dua-duanya dihajar, diproses, disikat gitu sama Tuhan. Dibentuk seperti tanah liat di tangan penjunan. Tapi saya mau bilang, kalau tanya, Tuhan kasih saya mimpi jadi hamba Tuhan besar. Tapi hari ini saya masih dipercaya boro-boro jadi hamba Tuhan, masih hal yang kecil. Tuhan kasih saya mimpi, saya akan dapat pasangan hidup. Tapi usia udah hampir kepala 4. Boro-boro pasangan hidup, yang ada nggak ada yang mau deket. Saya cuma mau bilang, makanya mata kita, Alkitab katakan, itu bukan memandang yang 2 Korintus, bukan yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan. Saya berasal dari keluarga miskin lah, 6 bersaudara. Orang keluarga miskin, usia 6 tahun, papa nggak ada, cabut tinggalin kita. Saya pernah jualan koran lah, saya pernah jualan es. Kalau sekolah selalu bayaran 6 bulan atau 7 bulan ngutang. Tiap bulan selalu dipanggil sama TU, bukan karena pinter lah, tapi karena ada ngadong hepengnya, belum bayar ya kan. Kalau kuliah, S1 saya hukum lah di UKI, Universitas Karate Indonesia.
kan? Tiap kali bayaran, mau ujian, di kampus kami selalu yang nggak bayar nggak bisa ujian. Jadi segala cara, kadang-kadang dalam hati gini lah ya, saya dari kecil kan udah pelayanan. Gue melayani Tuhan, gue hidup baik, gue nggak aneh-aneh. Kok gue susah sih? Kok gue miskin sih? Sedangkan teman-teman kita lah yang ngaco-ngaco, yang diskotik lah, yang ngaco-ngaco deh. Kok hidupnya kok enak-enak aja Tuhan. Kok kayaknya mereka lurus aja lah, nggak ada masalah. Kadang itu sebagai orang yang itu kayak Tuhan, ini Tuhan ada nggak sih? Kan gitu. Ini Tuhan, ini gue udah ditinggalin bokap gue miskin, gue dihina karena susah. Ya hidup gue udah pelayanan tiap minggu nggak pernah absen lah pelayanan. Tapi kok susah terus, kok miskin terus. Kalau naik angkot dulu lah dari UKI. Kita di depan, kondektur di belakang. Kondektur ke depan, kita ke belakang. Oh, pakai tips terus lah, karena kan biar nggak bayar. Biar nggak bayar. Segala cara biar nggak bayar. Kadang-kadang ujian, kan ada kertas ujian. Itu yang udah bayar. Temen yang udah bayar, capnya masih basah lah. Kita tempel ke cap kita. Biar kita bisa ujian. Zaman dulu, cerdik seperti ular. Terus diperhatikan lah. Suatu hari ketemu sama kepala TU, kamu udah bayar? Terus dia kan lah inang-inang kan orang Batak, udah bayar kok? Udah bayar? Keluar, nggak boleh ujian kamu, keluar. Wah itu, hati itu keluar ya Le. Tuhan doa udah, melayani udah, hidup baik udah. Tapi sekarang lah, sekarang Tuhan kasih istri yang takut akan Tuhan. Tuhan kasih anak yang lucu. Tuhan kasih pelayanan yang dipakai Tuhan menurut saya ya luar biasa. Tuhan kasih berkat yang nggak habis-habisnya. Saya sekarang ngerti gitu. Oh iya ya, bahwa memang dulu saya nggak ngerti. Dulu saya memang bodoh. Tapi sekarang saya sadar bahwa kalau Tuhan udah janji, Tuhan nggak akan pernah melupain janji. Cuma kadang-kadang kita yang nggak sabar lah. Kadang-kadang kitanya yang istilahnya kedagingan kita. Misalnya kita cari pasangan hidup mana nih? Kok Yohanes, Yakobus, Petrus belum muncul-muncul. Sedangkan usia udah, tapi tiba-tiba datanglah misalnya si Ahmad atau siapa. Ya kan, sama seperti Abraham. Ketika Abraham naik ke Bukit Sinai, mukjizatnya domba di bukit yang lain. Selama Abraham naik ke atas, berkatnya akan naik ke atas, ketemu di atas. Gitu. Jadi saya cuma mau bilang, kalau teman-teman hari ini dapat mimpi, dapat pewahyuan, teman-teman dan rasa-rasanya kayaknya Tuhan belum bekerja. Saya cuma mau bilang sabar. Dia bukan manusia yang bisa lupa, dia bukan manusia yang ingkar janji. Dia kadang-kadang prosesnya memang air mata, kadang-kadang prosesnya memang sakit, tapi percayalah, pasti endingnya itu indah. Bahkan apa yang mulut, apa yang nggak pernah ucapin, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, timbul di hati, dalam pikiran, semuanya Tuhan sediakan buat kita. Wow. Nah, saya baca kisah Yusuf ini kan sudah berkali-kali saya baca. Saya coba amatin ya. Maksudnya sepanjang kisah perjalanannya, saya tidak dapatin biar sekata pun saya tidak dapatin bahwa Yusuf itu pernah mengeluh. Artinya di tengah tekanan yang, kalau tekanan dari luar itu kita istilahnya masih boleh lah ya. Tapi kalau tekanan dari keluarga sendiri, abang-abang, nah di bawah tekanan, abang-abangnya masukkan ke sumur terus dijual, saya dapatin Yusuf tidak ada sedikit pun mengeluh sepanjang sejarah hidupnya. Yes. Dan saya percaya itu yang memperlancar semua mimpi yang besar yang Tuhan kasih dia, itu yang memperlancar sekalipun kelihatannya ada tantangan. Nah, bagaimana pesan Pastor Gideon terhadap mereka yang suka mengeluh?
Salah satu yang membuat Allah istilahnya dan tanda kutip sebel banget sama bangsa Yahudi, bangsa Israel ketika mereka dalam padang gurun. Alkitab katakan bahwa mereka tidak ada rusak kasutnya. Alkitab katakan tidak ada yang sakit. Alkitab katakan bahwa siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Bahkan setiap pagi, walaupun tidak ada schedule atau jam dinding di situ, Tuhan kirim roti mana sama mereka. Nggak ada rumah makan sederhana, nggak ada Starbucks, nggak ada rumah sakit, tapi mereka terpelihara sempurna. Tapi masih aja mulut bangsa Israel, kita katakan bangsa ini tegar tengkuk. Bangsa ini mengeluh terus. Makanya ada peristiwa di Marah. Karena mereka bilang, buat apa saya di padang gurun mati? Mereka lebih rela kembali ke Mesir jadi budak daripada melewati padang gurun. Padang gurun bicara proses. Kalau saya mau bilang untuk orang-orang yang hari ini komplain, bukan berarti saya udah bebas dari komplain. Saya kadang-kadang juga suka nggak sadar, aduh Tuhan ampun, Tuhan maaf. Tuhan ampun, maaf. Gitu. Cuman lagi-lagi ketika Tuhan menyerahkan tembok Yeriko kepada bangsa Israel, saya suka sekali strategi berperang Allah pada masa itu berbeda. Allah bilang apa kepada Yosua? 7 hari, setiap hari sekali, dan di hari ke-7 puterin 7 kali, 13 kali. Tapi Alkitab bilang apa? Tuhan bilang sama Yosua, jangan ngomong satu kata pun. Jangan ngomong. Jadi saya ngebayangin, saya orangnya visual lah. Saya ngebayangin Yosua, Kaleb lagi muterin tembok Yeriko gitu lah. Lagi diputerin. Itu mungkin di atas orang-orang di Yeriko, mungkin si Marga Ginting atau Marga siapa lah kan. Mereka lagi bilang, lontong, ngapain lo? Ya kan. Mungkin di atas orang-orang Israel akan maki-maki kan. Maki orang Yeriko bilang, abu adul lah, bodoh kali kau putar-putar, segala macam kan lah. Tapi kan mereka kan diem gitu. Saya rasa pasti mereka kayak kurang ajar nih, kurang ajar. Bahkan beberapa dari mereka yang mereka kan ahli berperang lah. Jadi hari itu logika mereka itu pasti nggak terima lah. Mungkin mereka bilang, udahlah, ambil aja pendobrak, kita masuk, kita belah tuh kepala orang. Tapi selama 7 hari mereka berjalan memutari tembok Yeriko tidak berbicara apapun. Saya percaya bahwa hari itu Tuhan sedang mematikan spirit of complaining. Tuhan sedang ngajar bangsa Israel untuk ini. Karena puasa makan gampang. Puasa minum gampang. Tapi yang susah tuh puasa mulut. Untuk 7 hari nggak ngomong apa-apa. Jadi saya percaya pada masa itu Tuhan lagi ngajarin mereka untuk ini. Udah lu diem aja. Lu percaya aja. Gua akan buka jalan. Di hari ke-7 mereka teriak. Ya kan? Teriak gitu. Dan pecahlah. Tembok Yeriko, kalau kita katakan bukan dari dalam, dari luar keluar, dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Jadi saya percaya 7 hari Tuhan lagi latih mereka untuk nggak komplain. Makanya saya kalau melayani jemaat hari ini suka bilang, jemaat tuh giliran lagi banyak kerja komplain. Capek nih kerja mulu atau lihat tanggalan lah. Aduh, cuma 1 tanggal merahnya. Kapan nih? Sekarang Tuhan kasih semua tanggal merah. Ya kan, like. Sekarang aja komplain lagi, bosen nih di rumah aja atau jalan macet banget sih, nggak bener nih. Gira-gira nggak macet, tumben nggak macet. Memang manusia tuh pada prinsipnya dagingnya, ya kan panas banget nih. Gimana sih Tuhan? Giliran hujan mulu, kapan nih panasnya? Gitu. Saya cuma mau bilang bahwa ya udahlah, latih mulutmu. Kalau nggak ada sesuatu yang baik untuk diucapin, jangan ngomong. Latih mulutmu untuk walaupun daging pengen ngomong, latih mulutmu untuk ya udah, gitu. Sabar. Yang keluar kita bilang, makanya penting untuk supaya nggak komplain. Gimana cara nggak komplain? Bagi saya apa yang meluap dari mulut, dari hati. Jadi ya nggak lain nggak bukan. Kalau isinya firman, yang keluar pasti firman. Mentega kalau ditekan, ya pasti keluarnya mentega lah. Tapi kalau isinya sampah, mau ditekan kayak apa juga ya keluarnya sampah. Makanya saya suka kutipan yang bilang, you are what you eat. Engkau apa yang kamu makan. Kalau kita makannya B2 terus lah ya, pasti kan kolesterol.
Kalau kita makannya kekhawatiran, ketakutan, kebencian, yang keluar itu, gitu. Makanya saya percaya bahkan kayak orang kalau lagi kaget kan, dikaget tuh gitu. Kalau isinya bukan firman, pasti yang keluar jorok. Tapi kalau isinya firman, gue langsung pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Sampai air, gitu lah. Boleh. Jadi mengeluh jangan jadi kebiasaan ya, Le ya. Betul. Oke. Nah, kemudian Le, ada sesuatu yang sangat penting yang saya ingat dari awal kita ngobrol, Le udah singgung tentang kekudusan. Nah, jadi saya begitu ingat Yusuf, saya langsung ingat beberapa kata. Yang pertama, mimpi. Yang kedua, kekudusan. Nah, saya dapatin istri Potifar ini kan saya yakin gak jelek, pasti cantik. Pastilah. Nah, kemudian Alkitab bilang setiap hari dia digodain, ya, digodain tiap hari. Nah, zaman sekarang ini kita jangankan digodain, kita yang kejar kan. Ini bayangin di depan mata, ya maksudnya gini, ini kan daging kan. Ini bukan kayu, ini daging. Jadi saya percaya hanya Tuhan yang bisa kontrol nafsu seseorang. Ya, artinya ketika kita benar dengan Tuhan, itu akan dikontrol. Nah, Yusuf menjaga kekudusan setiap hari dari istri Potifar. Kira-kira Le, dari pengamatannya Le, apa yang buat Yusuf sampai akhirnya dia tetap kudus? Memang Yusuf ini one of a kind ya lah. Kayaknya nggak ada lagi orang yang kayak dia gitu. Karena orang dunia kan bilang, jangankan kayak Lai bilang tadi, jangankan digoda, justru kita yang cari, gitu kan ya kan. Ya kan, apalagi kita lihat ada yang kalau kata orang itu yang bening-bening itu lewat kan, gitu kan. Nah, memang Yusuf ini apa ya? Saya selalu bilang udah pahit banget hidupnya, tapi dia punya integritasnya yang hari-hari ini mahal. Dia punya gambar dirinya tentang Tuhan. Maka saya suka kata-kata Yusuf ketika digoda sama Potifar. Yusuf bilang masakan aku, katanya masakan aku, ya kan, melakukan hal yang jahat ini di hadapan Allah. Dikatakan masakan aku melakukan ini kepada tuanku Potifar telah memberi semuanya. Saya percaya bahwa kalau orang punya konsep berpikir, memandang Tuhan dengan cara yang benar, dengan apalagi sudah ngalamin Tuhan, saya percaya makanya kata Paulus, bagiku pengenalan akan Kristus dibanding yang lain aku anggap sampah, gitu kan lah. Jadi saya mau bilang ketika kita dicobai, kita harus memikir bahwa gini lah, bukan lagi soal dosanya, tapi soal Tuhan tuh baik banget gitu. Tuhan tuh baik banget, sweet banget. Dia sayang banget sama kita. Bukan lagi soal takut neraka, bukan lagi takut tapi lebih kayak saudara anak saya misalnya. Saya kalau mama saya galak sama saya mau ngelawan nggak berani. Karena asinya itu darah lah ya. Dia jungkir balik buat saya. Masa saya ngelawan dia sih? Nah, konsep itu saya pakai ke Tuhan. Gitu, artinya dia yang ngangkat saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa, saya sampah, saya ditinggalin. Tapi Tuhan promosiin, pelihara, jaga, lindungi. Jadi saya percaya Yusuf pun juga mungkin ya, ini asumsi saya ya, mungkin dia juga berpikir kayak, masa sih gue berbuat jahat sama Tuhan yang udah begitu baik sama saya? Masa sih gue melakukan ini? Ya lagi-lagi sih lah, integritas itu memang nggak murah dan nggak gampang. Yang lain maksudkan adalah ubah fokus itu bukan lagi lihat Tuhan itu sebagai penghukuman, kalau kamu salah hukum neraka, tapi lihat ke kasihnya Tuhan ya. True.
Terus Lai, musuh terbesar kita kan bukan setan ya. Sebab setan kan statusnya udah jelas. Bahkan roh yang mengalahkan dunia kan sudah ada di dalam kita. Yes, amin. Dan memang status kita adalah pemenang. Hmm. Nah, cuma musuh terbesar kita adalah daging. Ya, karena daging ini nggak bisa kita tengking ya. Daging ini mesti dilatih day by day. Habitnya mesti dilatih. Kita nggak bisa bilang daging mati, nggak bisa. Mesti memang harus ada kebiasaan yang baru. Makanya kan kata kingdom kan, kata kerajaan itu kan sistem kan. Jadi sistem. Nah, artinya apa? Kita mesti punya konsep seperti yang Lai bilang tadi, ada konsep pemahaman yang benar. Nah, menurut Pastor Gideon, bagaimana sebenarnya mengalahkan kedagingan? Ya, saya rasa jawaban Lai tadi udah semua ya. Karena Lai bilang kan, ya, saya setuju banget 100%. Gitu. Yang di dalam kita jauh lebih besar dari yang di luar. Daging kita, ini kutipan yang suka dipakai anak muda kan, ya gimana Pak Pendeta? Roh memang kuat, tapi daging penurut dan segala macam kan. Saya mau bilang bahwa ya saya juga dulu mantan Agatha lah ya, anak gaul Jakarta, ya kan, mantan istilahnya pernah lah jatuh bangun dalam hidup ini. Dan saya pelajari yang membuat orang kalah dalam melawan kedagingan, karena jadi gini lah, daging itu ada yang namanya muscle memory. Muscle memory itu daging kita inget, dia inget. Makanya tangan kanan, kalau orang biasa tangan kanan, kalau tiba-tiba tangan kiri itu beda, gitu kan lah. Itu makanya pemain bulu tangkis, pemain bola, mereka ngelatih backhand mereka biar itu mereka kuat gitu. Nah begitu juga dengan konsep kita gitu lah. Kalau kita ngelatih diri kita dengan kasih makan firman, bergaul dengan komunitas yang benar, orang-orang yang dari Tuhan. Saya punya banyak jemaat saya layanin sama pacarnya melakukan hubungan di luar pernikahan lah. Doain, udah nangis, wow, gitu. Saya bilang ingat ya, jangan berdua lagi. Jangan berdua lagi, mau sehebat apa roh lo, mau sehebat apa. Kalau lo lagi berdua, itu daging kan inget. Pernah ngapain aja. Gitu kan. Berapa minggu kemudian balik lagi, jatuh lagi. Kenapa? Excuse. Berdua lagi. Apalagi. Ada teman-teman anak muda, dibaptis, bertobat. Berapa bulan jatuh lagi. Kenapa? Masih sama teman yang lama. Masih nongkrong sama teman yang lama. Makanya akhirnya katakan Yusuf lari lah. Ya kan? Yusuf nggak diem di situ. Kalau dia diem, saya yakin lah. Kalau dia cuma diem di situ, enggak. Lama-lama dia, ya kan? Cantik juga gitu kan lah. Saya percaya Yusuf, dia tuh, kalau saya bayangin ya, ketika si Tante Poti lewat, itu orang Mesir lah ya. Dengan wah pasti Cleopatra lah. Saya bayangin mungkin kalau Yusuf lihat si Tante Poti, ketika dia ngomong, Yusuf lari. Dia buru-buru keluar. Nah, saya ngomong izin ngomong real ya. Ada orang jatuh sama dosa free sex. Jatuh sama dosa misalnya blue film atau onani. Saya selalu bilang sama mereka, lo jangan sendirian. Gitu. Kalau lo sendirian, pasti muncul. Gitu. Ya udah, cara gimana? Kalau lagi ada keinginan gitu, keluar. Udah tahu lemah masih di kamar terus. Lama-lama kan. Nah, pelan tapi pastilah saya bimbing seperti itu atas anugerah Tuhan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama mereka nggak kepikiran, nggak keinginan, dan hilang gitu. Kalau secara praktikalnya, tapi kalau secara iman kekristenan, ya saya percayalah Roh Kudus itu yang dalam kita melahir barukan kita. Kita katakan kan, aku berikan kamu roh yang baru, roh yang mau taat, roh yang mau ikut. Itu kalau secara iman ya, ketika kita ada Roh Kudus, tapi dalam kehidupan sehari-hari kan kita perlu tahu gitu, jangan lagi yang
trap itu, jebakan-jebakan, karena circle godaan iblis kalau saya pelajarin sama kok. Dia ke situ-situ aja. Metodenya sama. Iya, metodenya sama. Kalau kita lemah sama dosa perzinahan, jauh-jauh. Kalau kita lemah sama uang, jangan pegang uang. Dalam arti kata jangan di bidang keuangan. Gitu. Kalau kita misalnya emosi dalam nyetir, jangan nyetir. Suruh orang yang nyetir. Bagi saya sesederhana itu sih wisdomnya sih. Oh, wow. Wow, wow, wow. Kemudian Pastor Gideon, Yusuf, kemudian Daud, mereka adalah orang-orang muda yang dipakai Tuhan jadi pemimpin. Pemimpin muda. Bagaimana Lai menggambarkan masih muda jadi pemimpin? Kemungkinannya berapa persen? Kalau kita lihat dunia sekarang pemimpin-pemimpin dunia yang masih muda banyak banget udah mulai bermunculan. Kalau sudah lihat juga para viewers juga lihat sekarang konglomerat itu second generation, udah generasi keduanya sekarang. Bahkan salah satu orang terkaya di dunia, pemilik Facebook, Instagram yang kita pakai sekarang, Mark Zuckerberg, masih muda. Bahkan kalau mau ngomong secara teologi ya, Yesus itu masih muda Dia 33 tahun, ya kan? Ketika 30 tahun muncul, dan murid-muridnya, beberapa literatur yang saya baca, itu sangat muda. Bahkan ada beberapa dari mereka yang di bawah 20 tahun. Gitu lah. Makanya saya bayangin sih kenapa orang Farisi itu benci banget. Karena mungkin pemikiran mereka gini ini orang siapa? Masih muda, muncul, berkhotbah dan segala macam. Karena untuk jadi rabi untuk jadi rabi itu around 50 dan 60 tahun karena mereka harus sekolah 12 tahun dan segala macam. Jadi bagi saya sekarang udah nggak heran anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Karena ini akhir zaman. Ini waktunya kita anak-anak muda, makanya salah satu surat Paulus kepada Timotius berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau masih muda, tapi jadilah contoh, ya kan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam iman. Jadi saya di gereja kami, mayoritas pendeta sekarang anak muda, Wow. Mayoritas gitu. Jadi awal-awal sih orang pada kayak, ini anak muda ngerti apa sih, buat apa sih? Tapi gembala kami dia melihat ke depan. Jadi dia kumpulin 30 orang anak muda. Dia seleksi, dia kasih beasiswa S1, S2, full, 100%, terus udah selesai beasiswa, dia kasih khotbah di cabang-cabang kecil, khotbahnya mereka, Bapak Gembala dengerin, Bapak Gembala cuma minta satu sama kami, cuma minta begini, jadi pendeta, itu harus jaga kekudusan, gitu. Kedua, jadi pendeta jangan minta-minta. Gitu. Karena punya iman kalau jadi pendeta, Tuhan pasti yang cukupin. Yes. Dan atas anugerah Tuhan, ya hari-hari ini kita lihat banyak anak-anak muda yang Tuhan pakai. Salah satunya Laikku satu ini kan, dipakai Tuhan secara dahsyat. Ya. Oke, baik. Alkitab bilang di kitab Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kemanapun kau pergi, kau beruntung. Artinya berkaitan kuat antara kekudusan dengan keberhasilan, kekudusan dengan kesuksesan. Bagaimanakah seorang Gideon Simanjuntak mendefinisikan antara kekudusan dengan kesuksesan? Jadi kuasa dengan kekudusan itu satu paket Satu paket. Saya percaya itu. Karena di gereja kami, gembala kami kalau ngajar keras Dia suka bilang pendeta yang gina cabul, nipu, itu lempar dari mimbar. Kalau ngomong tuh kita yang dengar tuh di belakang suka, Tuhan tolong mampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau ditanya bagaimana saya mendefinisikan kekudusan dengan kesuksesan,
Saya cuma mau bilang begini, kalau kita tahu siapa kita tahu apa panggilan kita tahu apa yang Tuhan punya. Karena semua larangan yang Alkitab tulis, semua larangan yang Alkitab tulis bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Dia pada prinsipnya Tuhan nggak bisa rugi. Pada prinsipnya Tuhan nggak bisa kalah. Jadi ketika Tuhan bilang untuk mengampuni, dan kita nggak ngampunin, Tuhan nggak rugi lah. Kita yang rugi. Ketika Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus. Ketika kita nggak kudus, Tuhan nggak rugi. Kita yang rugi. Jadi semua larangan yang Alkitab tulis, itu banyak orang bilang kan, susah banget sih jadi Kristen, repot banget. Gak? Sebenarnya semua larangan yang Alkitab tulis itu pagar ngejaga kita. Itu saking sayangnya Tuhan sama kita, dia ngejaga kita. Misalnya, naik mobil di jalan tol, ada tulisan kecepatan maksimal 80 km. Itu keuntungan bukan buat jasa marga, tapi untuk kita. Untuk kita. Misalnya, ada panel listrik, tegangan tinggi, jangan sentuh. Terus kita bilang, bohong nih. Terus kita pegang. Kita yang rugi. Ketika Tuhan bilang sama anak-anak muda, janganlah engkau pasangan yang tidak sepadan. Apakah persamaan antara Biliam dan segala macam. Artinya jangan pacaran sama orang yang beda kepercayaan. Bukan Tuhan mau nyusahin kita. Justru Tuhan tahu kalau kita hidup kudus, kita yang untung lah. Yes. Kalau kita hidup benar, kita yang diberkati. Makanya saya suka kutipan yang suka bilang begini. Jeruk murni sama jeruk campuran jauh lebih mahal jeruk murni. Apalagi madu murni dengan madu campuran jauh lebih mahal madu murni. Bensin murni dengan bensin campuran jauh lebih mahal bensin murni. Apa artinya? Artinya bahwa ketika kita dalam kekudusan, ketika kita dalam keadaan benar, seturut firman Tuhan, kita berada dalam keadaan terbaik. Yes. Posisi terbaik. Wow. Untuk menerima berkat Tuhan. Seperti itu sih, Le. Wow. Jadi untuk orang jadi pemimpin masih muda di dalam Tuhan sangat mungkin. Bukti nyatanya adalah Pastor Gideon Simanjuntak. Terus kemudian kekudusan berkaitan kuat dengan kesuksesan. Apalagi Alkitab bilang susah payah tidak menjadikanmu kaya, tapi berkat Tuhan lah yang menjadikanmu kaya. Bahkan Alkitab bilang orang benar waktu tidur loh diberkati Tuhan. Berarti ada satu jaminan. Saya kan ada teman-teman pengusaha lah. Jadi saya dapat beberapa quotes dari mereka yang mereka pengusaha cinta Tuhan. Mereka bilang, Joe, yang lebih pintar dari saya banyak. Yang lebih berpendidikan dari saya banyak. Yang kami kerja 24 jam sama. Bahkan ada yang lebih dari saya kerjanya lebih giat. Tapi aku dapati kenapa aku lebih diberkatin. Memang ada satu perbedaan apabila keberuntungan Tuhan letakkan atas orang itu dengan orang yang Tuhan tidak letakkan keberuntungan. Artinya orang kalau beruntung biar dia cuma kerja berapa jam jadi beruntung. Namanya beruntung. Nah, jadi saya dapatin dan saya tertarik dengan kehidupan Lai Gideon Simanjuntak yang saya kan berapa kali ke Siantar, kota kecil yang istilahnya tidak terlalu banyak, tapi penemu salah satu platform dari itu loh, ini Siantar, si William. William betul. Nah, saya dapatin biar dari kota yang kecil, terus kemudian orang tua susah, ya sama juga kita, orang tua susah, tapi ketika ngandalin Tuhan, jaga kekudusan, hari ini kelihatan gitu loh. Nah, apa yang kita mau sampaikan ke anak-anak muda di sini, jangan fokus memikirkan hasil, tapi adalah kekudusan itu, karena itu akan menolong kita. Oke, Laiku, boleh dong, ini waktu kita kan sisa mungkin 8 menit ya. Boleh dong kasih tips ke anak-anak muda yang nonton ini,
kasih tips ke mereka supaya mereka bisa seperti Yusuf, dalam arti bukan berkatnya, bukan posisinya, tapi caranya. Saya selalu bilang jangan kejar hasilnya, tapi lihat prosesnya. Nah, Setuju. apa yang lain bisa lihat tips untuk anak-anak muda supaya mereka ngalami seperti apa yang Yusuf alamin. Hmm. Kalau saya sih mau bilang gini lah, selama pandemi ini kita para pendeta kan banyak mikir ya lah, mikir, kita pasti bertanya dong, Tuhan ada apa sih dan segala macam. Saya cuma sampai pada satu titik gini lah, ini bukan waktunya kita main-main lagi. Ini bukan waktunya lagi untuk kita istilahnya suam-suam kuku, karena yang berbahaya di jalan raya itu bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan, tapi jalan di tengah-tengah. Artinya yang bahaya itu tuh suam-suam kuku sekarang. Hari Minggu cinta Tuhan, Senin sampai Sabtu main-main, apalagi udah berani melayani, tapi hidupnya nggak sesuai dengan pelayanannya. Saya cuma mau bilang, ayo gitu, ayo. Saya suka banget lah ya tadi bilang bukan berkatnya, bukan jabatannya, bukan posisi gini. Itu semua bonus. Itu semua pasti akan Tuhan beri kepada kita. Ya. Itu semua akan datang sama kita. Makanya ini waktunya kita untuk, karena pandemi ini ngajar kita lah. Ngajar apa? Orang kaya dihajar. Orang miskin dihajar. Orang ningrat, pejabat, orang bersih, siapapun, you name it. Siapapun disikat. Penyakit ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal posisi. Penyakit ini kembali menyadarkan kita. Menyadarkan apa? Kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Dunia baru istilahnya, maaf ya, virus yang kecil banget aja udah bikin orang jungkir balik, tunggang langgang dan segala macam. Jadi betapa how fragile hidup kita, betapa rapuhnya hidup kita. Makanya pentingnya untuk apa? Yang pertama sungguh-sungguh bertobat. Kalau istilahnya gembala saya tuh 100% bertobat, nggak main-main. 100% bertobat. Kedua, saya hari-hari ini suka bilang sama jemaat, udahlah, jangan jahat sama orang. Orang mau apa urusan dia. Orang mau buat apa urusan dia. Orang mau fitnah kita, urusan dia. Orang mau ngelakuin apa sama kita, urusan dia. Gitu. Kita jaga hati. Dan yang ketiga, yang terakhir, lakukan bagian kita dengan setia. Lakukan bagian kita dengan setia. Sekalipun bos kita nggak lihat, orang dekat kita nggak lihat, nggak perlu buat orang lain minus supaya kita plus. Nggak perlu sikat orang, injek orang supaya kita naik ke atas. Karena saya percaya selama kita jaga hidup, selama kita punya hubungan yang deeper sama Tuhan, selama kita jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga hati kita, saya percaya kok Alkitab bilang akan Tuhan angkat terbang tinggi, bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu sih, Lai. Wow. Kita sisa 3 menit lah ya. Sisa 3 menit. Seorang Gideon yang tadi saya bilang dari Siantar, kota kecil, dari keluarga yang sederhana, terus kemudian seperti sekarang ini punya istri yang takut Tuhan, punya pelayanan yang dipakai Tuhan luar biasa, dipercayakan, dikasih tanggung jawab, bahkan dikasih anak yang lucu. Dari semua itu lah ya, saya percaya ada di situ yang namanya prinsip hidup. Saya percaya di situ ada yang namanya moto hidup. Ya, saya percaya di situ ada yang namanya pandangan yang benar. Nah, 2 menit lah. Apa yang menjadi moto dari seorang Gideon Simanjuntak sehingga dia jadi seperti sekarang ini? Saya, yang tadi saya bilang lah, saya sekarang percaya bahwa bagian saya hidup benar. Bagian saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Masalah promosi, masalah berkat, Tuhan akan ketemu dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi, saya sekarang cuma itu sama istri lah. Saya khotbah yang benar, belajar yang benar. Ada orang fitnah, ada orang jelekin, urusan dia sama Tuhan. Saya nggak mau ikut-ikutan ngomongin orang, nggak mau ikut-ikutan misalnya si pendeta, si A, si B, si C. Bagi saya dia hamba Tuhan, biji matanya Tuhan, urusan dia sama Tuhan. Jadi sekarang saya, kalau tanya apa motonya, yang penting saya bertobat. Saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya atur istri saya atur isi keluarga saya untuk sama Tuhan. Masalah yang lain, urusan Tuhan, bukan urusan saya. Seperti itu sih, Lek.
Wow, 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 wow. Jadi, Le, kita ada di penghujung acara. Yang pertama, saya sangat terberkati. Artinya, Saya juga lah. eh, saya selalu lihat orang itu eh, bukan bukan apa yang dia punya, tapi proses apa yang dia alami dalam hidupnya. Jadi dari semua yang Lai jelaskan ke saya semakin kenal siapa Lai, terus dan saya juga semakin terberkati ya. Bagi saya orang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain, ya. Amin. Le. Nah, kemudian saya ucapin thank you so much ya, Lai ya. Thank you, Le, untuk Kalau kerendahan hatinya, Le. kalau ada waktu, saya kan sering ke Jakarta pelayanan. Kalau ada waktu boleh kita ketemu ngobrol kita. Harus, Le, harus, Le. Saya traktir, Le, di Laput terenak di Jakarta. Jadi itulah jadi pesan saya tetap semangat lah itu. Fokuslah berdampak karena saya percaya orang nggak bisa menutup matanya melihat apa yang kita kerjakan. Amin. Jadi itu yang paling penting dan saya percaya lewat Lai, lewat istri, lewat keluarga Lai, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Thank you Lai. Molate godang, Le. Molate. Berkati. Ya, tawarkati.